Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman yang berbahagia, puji dan syukur tentu menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita perlu muhasabah, introspeksi bagi diri kita, terutama di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Kita perlu memulai lagi dalam tanda kutip apa yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan, utamanya berkaitan dengan puasa. Setiap tahun kita melakukan puasa di bulan Ramadan, dan setiap kita berpuasa tentu kita tidak makan, tidak minum sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan juga kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, bahkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa itu. Tapi kadang kita tidak paham bahwa ada beberapa pesan ritual di bulan Ramadan ini. Nah, pesan-pesan ritual Ramadan yang bisa kita ambil, yang pertama berkaitan dengan moral atau pesan moral, tahdhibun nafsi. Kemudian yang kedua pesan sosial, dan yang ketiga pesan jihad. Pesan moral dalam bulan Ramadan ini bahwa kita berpuasa bukan sekedar menahan nafsu makan dan minum. Bahkan berhubungan suami istri di siang hari kita tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan karena kita berpuasa. Berkaitan dengan nafsu itu atau tahdhibun nafs, kita juga menghindarkan diri tidak melakukan hal-hal yang sesuai nafsu kita. Tadi ada nafsu makan kita, nafsu seksual, dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita mengacu dari Imam Ghazali menyampaikan bahwa manusia itu memiliki 4 sifat. 3 diantaranya akan menjerumuskan kita manusia ke jurang, ke lembah kehancuran, bahkan ke neraka. Sedangkan hanya 1 sifat yang dimiliki manusia yang akan menjadikan manusia itu baik, manusia itu berbudi pekerti, manusia itu selamat, bahkan diselamatkan, baik dalam kehidupan di dunia ini sampai kehidupan kelak di akhirat. Nah, 3 sifat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan pribadi karakter manusia. Yang pertama adalah sifat bahimah, sifat kebinatangan, yang ditandai mereka tidak mengenal halal dan haram. Sebagaimana binatang, dia tidak mengenal halal haram, apa yang ada di depannya maka akan dilakukan. Bahkan bisa dikatakan binatang itu siapa yang kuat, dia yang menang. Maka ketika kita berpuasa ini, kita juga harus menghindari hal-hal yang semacam itu. Sifat-sifat kebinatangan harus kita buang, kita jaga, sehingga kita tidak melakukannya, maka puasa kita akan sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat sabuiyah atau sifat kebuasan, yang tanda-tandanya atau ditandai dengan ketidakadilan, kedzaliman. Yang sekarang ini sepertinya kedzaliman, ketidakadilan sering kita lihat, kita temui. Nah, puasa
ketika kita menahan nafsu itu ibarat ketidakadilan atau bahkan mungkin kedoliman yang sering dilakukan oleh manusia. Bahkan mereka merasa tidak bersalah atau dia tidak merasakan kedoliman itu dilakukan pada orang lain, tapi justru orang lain itu yang kemudian merasakannya. Di bulan Ramadan kita menghindari hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sifat syaitoniyah. Sifat syaiton adalah, kalau dalam bahasa Jawa itu, ngujo nafsu. Nafsu yang ada pada diri manusia itu dibiarkan begitu saja. Apa yang diinginkan maka kemudian dilakukan tanpa melihat benar dan salah. Maka jika ketiga sifat ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan sifat kebinatangan, sifat kebuasan, bahkan sifat syaitoniyah, kemudian ada pada diri manusia, bukan tidak mungkin kehancuran, kebobrokan, ketidakadilan, kedoliman akan sangat merajalela. Kalau sekarang sedang viral seorang istri pejabat pamer dengan kekayaannya, dengan harta bendanya, bahkan bukan hanya istri tapi anak-anaknya juga semacam itu. Sementara filosofi Ramadan dengan berpuasa itu bagaimana kita melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang mungkin tidak makan seharian. Artinya ada kepedulian, bukan sebaliknya, justru malah mereka memamerkan apa yang dia bisa, apa yang dia makan, apa yang dia bisa lakukan yang orang lain tidak bisa melakukannya. Sehingga ada kalimat yang sederhana, mungkin banyak orang merasakan kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Maka ketika kita bisa menghindari ketiga nafsu itu, sehingga kita menjadi lebih baik, ada kepedulian sosial di dalamnya, maka tentu ini akan lebih bagus bagi kita. Sedangkan satu sifat, kata Imam Al-Ghazali, yang kemudian akan menyelamatkan kehidupan manusia adalah sifat rububiyah. Adanya keimanan, ketaatan, kepatuhan kepada zat yang menciptakan manusia, zat yang menciptakan alam semesta ini, sebagai bentuk pengabdian, penyembahan kepadanya dalam bentuk kita melakukan perintah-perintahnya dan kemudian meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Salah satu yang sedang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah berpuasa, menahan nafsu makan dan minum, bahkan nafsu-nafsu yang lain yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan puasa itu sendiri. Maka pelajaran pesan ritual Ramadan yang pertama berkaitan dengan moral ini yang mesti kita perhatikan, sehingga apa yang kita lakukan tidak akan jauh dari apa yang harus kita lakukan. Kita contoh dari apa yang sudah dilakukan dan contohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pesan sosial. Tadi saya menyampaikan di depan ada kalimat yang unik. Mungkin banyak orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Kita sekarang ini berlapar-lapar, berdahaga bukan tanpa sebab, karena kita sedang menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang ini sering disampaikan oleh para da'i, para mubalik di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kembali kepada kepedulian sosial tadi, pesan ritual berbentuk sosial, kita bisa merasakan betapa tidak nyamannya ketika orang itu tidak makan seharian atau lapar. Ini yang sedang kita rasakan, agar kita bisa ikut merasakan betapa saudara kita, tetangga kita,
atau mungkin teman-teman kita yang mungkin sehari tidak bisa makan penuh 3 kali atau bahkan mungkin hanya 2 kali. Ini yang sedang kita lakukan, yang kemudian akan memunculkan kepedulian sosial pada mereka. Sehingga kalau kemudian kita melihat apa yang sedang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah misalnya, ketika dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menggunakan ayat Al-Ma'un, surat Al-Ma'un sebagai bentuk pengejawantahan perintah Allah itu dengan mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit, amal usaha pendidikan. Bahkan di Kabupaten Magelang ini misalnya, kita memiliki beberapa rumah sakit, bahkan ratusan sekolah madrasah, sejak dari taman kanak-kanak sampai SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, puluhan pondok pesantren, kemudian juga panti asuhan. Ini dalam bentuk kepedulian sosial yang sedang kita amalkan. Walaupun secara khusus di bulan Ramadan ini puasa yang kita lakukan berkaitan dengan apa yang dilakukan atau apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita, tetangga kita yang mungkin lapar karena tidak bisa makan. Maka kepedulian sosial ini yang akan menjadi apa istilahnya, menjadi pemacu dan pemicu kita untuk melakukan yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Sedangkan yang ketiga, pesan ritual Ramadan berkaitan dengan jihad. Jihad jangan kemudian kita artikan secara sempit bahwa jihad itu pasti mengangkat senjata dengan perang. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan kebodohan, kemiskinan, keterpurukan, keterbelakangan. Ini yang kemudian dilakukan dengan Persyarikatan mendirikan rumah sakit, mendirikan tempat-tempat pendidikan, sekolah, bahkan panti asuhan, dengan harapan bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk umat dan bangsa Indonesia ini. Tentu ini dalam bentuk kita berbagi kepada mereka. Maka jihad, kita bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan, sesuatu amal ibadah di muka bumi ini, maka bisa dikatakan adalah jihad fisabilillah. Tentu jihad yang paling besar, bagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Nafsu yang ingin memiliki, ingin menguasai, ini yang harus kemudian kita rem, sehingga tidak kemudian menjadi keinginan yang dominan dalam kehidupan kita. Maka dengan 3 pesan ritual Ramadan tadi, pesan moral, kemudian pesan sosial, dan pesan jihad, ini yang kemudian harus kita terapkan dalam kehidupan. Bukan sekedar kita menahan nafsu makan dan minum sejak subuh sampai matahari terbenam, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang lain yang bisa merusak puasa kita, bahkan merusak kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan Allah terima dan menjadi amal baik kita sebagai bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun, bahwa orang yang berpuasa itu agar menjadi orang yang bertakwa, dan semoga betul kita betul-betul menjadi orang yang tunduk patuh kepadanya, yang Allah sediakan surga, tempat kehidupan yang lebih indah, lebih baik kelak di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.